Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vina Mega Melenia, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kegiatan kali ini, di siklus 3, saya melakukan kuliah kerja nyata dengan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Untuk video selengkapnya, mari kita simak. Ibu sejak kapan memulai usaha ini? Dari awal 2018 kurang lebih. Saat awal merintis, apakah bisa langsung seperti ini atau bagaimana, Bu? Awal mulanya baru 2 mesin karena terhubung kendala modal. Terus 6 bulan kemudian nambah lagi 2 mesin supaya hasilnya jadi lebih banyak. Dari mana Ibu mendapatkan sumber modalnya? Ya, awal mulanya saya mengajukan pinjaman ke salah satu bank untuk memulai bisnis kaos kaki dengan angsuran tiap bulan. Apakah Ibu memiliki karyawan sendiri atau memang dikerjakan oleh pribadi? Untuk pengerjaan produksi saya cuma mengandalkan tenaga sendiri sama suami, karena kalau pakai karyawan penghasilannya belum cukup. Biasanya jam kerjanya berapa jam Bu per harinya? Kalau untuk pengerjaan sebetulnya tidak ada waktu yang ditentukan, tapi karena untuk mengejar target atau hasil, saya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Biasanya dapat berapa produksi setiap harinya? Kalau untuk hasil, dimana mesinnya, soalnya kan kalau ini suka ada kerusakan, tapi kalau lagi lancar tiap satu mesin itu sekitar 12 lusin sampai 15 lusin kaos kaki. Setelah produk ini jadi, didistribusikannya kemana Ibu? Kalau untuk penyaluran barang jadi, kebetulan untuk kaos kaki ada bandar atau distributor masing-masing, tiap orang beda-beda gitu. Jadi sistemnya ada yang cash, ada yang dibayar setengahnya dulu gitu. Di dalam usaha kan memang suka ada kendala gitu ya Bu. Sekarang kendala apa aja yang sering dialami? Kalau untuk kendala-kendala usaha, yang pertama pasti modal. Soalnya kan kalau di kaos kaki pembayarannya itu jarang yang cash. Jadi kalau modal itu yang pertama, yang kedua dari kerusakan mesin yang menghambat hasil. Kalau yang lain-lainnya sih nggak ada. Yang pertama sih modal aja.
Saat ini kan lagi masa pandemi. Apa aja sih Bu kendala-kendala yang dialami selama masa pandemi? Karena masalah pandemi corona, kebetulan usaha kaos kaki saya hampir 1,5 tahun itu mati karena di kendalanya order sepi, sama modalnya juga nggak ada, berkurang. Apa harapannya Ibu agar usaha Ibu dapat lebih maju lagi? Untuk kedepannya harapan saya pengen menambah lagi mesin komputer. Kalau yang sekarang kan manual, jadi kedepannya pengen komputer sama ada karyawan minimal 2 orang untuk mengerjakan mesin. Bu, apakah saya boleh melihat mesin yang Ibu miliki? Boleh, mangga. Sejak kapan usaha ini berdiri, A? Sejak tahun 2017, menginjak dari tahun 2018 awal. Saat baru merintis, bagaimana sih tahapannya hingga bisa sampai seperti saat ini? Awal merintis sih, pertama kalau modal sih emang budget gak terlalu gede ya, lagi modal, cuman sistemnya kalau kita bisa berputarin uang, Ya. nah itu insya Allah bisa jalan seperti ini. Kalau misalkan telat dalam perputaran uang atau mesti jelek dalam muter-muter mengatur admin kerjanya, tetap Perputaran uangnya ya harus dimaksimalkan. Selanjutnya, awal-awal mula merintisnya mendapatkan modalnya dari mana? sih sistemnya invest ya, dari awalnya invest, nggak termasuk usaha sendiri sih. Iya. Ini kakak sendiri yang invest, saya yang jalanin di lapangan. Kalau bagian admin keuangan semuanya dari kakak saya sendiri. Dalam usaha ini apakah memiliki karyawan tersendiri
atau dikerjakan oleh pribadi? Kalau dari segi usaha ini sih kebanyakan pegawai sih, karyawan. Kalau di rumah itu dalam artinya paling cutting, kalau daerah bagian produksinya sih di luar, di jahit atau di sini cuma ada proses pengobalan, pengiriman barang ke gudang. Biasanya jam kerja per harinya berapa jam, Pak? Kalau sistem order konveksi kayak gini sih nggak dihitung jam, mau 24 jam mau 12 jam ya tergantung yang kerjanya, namanya kan borongan. Iya. Ya, jadi atur waktunya masing-masing aja. Biasanya berapa produk yang bisa dihasilkan setiap perharinya? Jadi kalau misalkan posisi penjualannya masih ramai di online shopnya sih menginjak ke 2000 piece per hari. Tapi kalau misalkan sekarang lagi ada pandemi kayak gini, Ya. pemasaran juga kan agak susah sekarang, paling bisa produksi itu per harinya 200 sampai 500 piece. Setelah produk jadi ya kemana didistribusikannya? Salah barang yang udah beres masuknya itu kebetulan sih ya, ini orang yang masarinnya itu masih saudara sendiri sih. Setiap kita produksi itu ada batasannya juga dari dia gitu ya, terus dia juga yang bertanggung jawab di bidang pemasarannya. Kalau saya cuma sekedar produksi ya, kalau diminta barang baru saya kirim, minta barang baru saya kirim. Selanjutnya apa aja sih kendala-kendala yang sering dialami? Kendala-kendala yang alami itu kebanyakan dari konveksi sih. Konveksi sendiri itu kadang-kadang kalau misalkan nggak rata semua cepat kan, Iya. ya otomatis ada yang pelan juga, telat juga di dalam bidang pekerjaannya. Ya itu kendalanya paling di bidang konveksi doang sih. Apa sih suka dukanya usaha ini selama masa pandemi? Kalau suka dukanya pasti banyak lah. Iya. Kalau misalkan posisi pandemi kayak gini ya, suka dukanya dikala kita stok barang banyak, pengeluaran kurang, nah itu dia yang suka dukanya itu. Itu kan kalau misalkan barang yang belum masuk gudang itu nggak jadi uang. Iya. Kita harus ngendalnya di situ. Yang kerja kan sama yang kerja, dia nggak mau tahu gitu kan. Iya. Kalau misalkan hari Sabtu gajinya harus ada, nggak tahu kalau misalkan kita laku nggak lakunya ini barang di pemasaran, itu tanggung jawab kita. Itu suka dukanya. Itulah kegiatan saya yang telah mewawancarai dua narasumber, yaitu seorang wirausaha yang ada di Desa Nanjung. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.